Shalom saudaraku, saat ini saya bersyukur Tuhan Yesus masih memberikan kekuatan, kesehatan buat saudara dan saya, sehingga saat ini saya boleh kembali mendatangkan atau menghadirkan anak Tuhan yang dulunya mungkin anak di luar Tuhan, ya, dalam arti dari hidupnya dalam gelap, penuh dengan kuasa-kuasa kegelapan yang hampir merenggut dirinya, ya. Tetapi Tuhan Yesus itu baik luar biasa, kasihnya sungguh luar biasa, sehingga dia boleh berjumpa dengan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan, sehingga hidupnya saat ini sangat berarti sekali bagi Tuhan dan juga khususnya bagi keluarga. Dan saat ini saya mau berbincang-bincang dengan saudara kita ini. Biarlah bincang-bincang ini menjadikan kekuatan, semangat untuk tetap terus mengikut Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus, ya. Karena nama Yesus itu nama yang berkuasa. Ya, bersama hambanya Bung David, ya. Shalom. Ucapkan salam dulu. Ya, shalom. Tonton terus channel ini, jangan skip sampai habis. Dan tetap semangat di dalam hidup, ikutin selalu prokes. Tetap sehat, Tuhan berkati. Amin. Ya, haleluya. Waduh, kalau dari nama ini David, ya, David itu nama-nama orang Kristen, ya. Tapi beliau Muslim. Ini Muslim, gitu ya. Ini maksudnya apa gitu ya? Kok namanya David gitu? Seringkali membuat kecoh orang jadinya, ya. Orang siapa Pak namanya David? Wah, Kristen. Tapi belum tentu, ya. Ya, Daud, ya, kalau di Alkitab. Tapi belum tentu, rupanya David ini seorang beragama Muslim yang takut sekali pada agamanya, tunduk sekali dan tidak pernah bolong, saudara. Nah, ikuti, ya, bagaimana dia boleh menerima Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bung David. Ya. Asli dari mana Bung David? Papa Kalimantan Tengah, Mama sendiri Jawa Barat. Oh gitu. Orang Bogor. Kalimantan dan Jawa Barat. Jawa Barat. Jauh sekali, ya. Jauh. Ya. Sudah berkeluarga, anak berapa? Puji Tuhan, anak 2 saat ini sudah pada dewasa. Puji Tuhan, ya. Latar belakang keluarga, orang tua memang asli semua dari Muslim atau ada yang sudah Kristen? Kok bisa namain saudara ini jadi David gitu? Ya, David itu asal usulnya papanya seorang beragama Katolik, mengawali, tetapi kalah dengan seorang istri, ya, di mana istrinya adalah orang Ortodok yang beragama Muslim yang sangat diktat banget, karena keluarga yang memang memahami betul tentang keislaman. Dan sebenarnya nama David ya memang lahirnya dari nama David, ya, dari semenjak lahir mempunyai akte kelahiran, ya, itu adalah namanya David, gitu. Dan sempat berubah, akhirnya berjalan waktu menjadi seorang yang bernama benar-benar Islam, karena ada suatu pertolakan antara nama dengan keimanan, menggantikan akhirnya Muhammad Ahmad D. Julianto. Jadi Davidnya dipakai D saja. Oh, gitu, ya. Karena pernah sekolah di Islam pun yang namanya sekolah Al-Hariyah, gitu kan. Jadi mau tidak mau gak sesuai, katanya nama ini pun ditolak. Akhirnya mama merubah lagi walaupun tidak menggunakan akte kelahiran, hanya cuma merubah nama biar bisa diterima. Selesai gitu kan. Emang luar biasa. Ya. Nah, ini kita semua ingin tahu nih, bagaimana sih seorang
David yang tunduk kepada ajaran yang betul-betul di Islam sangat patuh, sholatnya nggak pernah bolong, kok tiba-tiba kok mau gitu percaya kepada Isa Al-Masih, itu ceritanya bagaimana itu Bung David? Baik. Kita realistis aja menyingkapi bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Saya percaya pada saat saya lahir, Tuhan sudah menulis suatu buku kehidupan buat saya. Saya 5 bersaudara, anak yang bungsu, yang dimana notabene kami semua muslim yang sangat ortodok, karena memang dari keluarga ibu khususnya adalah keluarga santri, yang dimana punya kakek adalah seorang kiai yang mempunyai pesantren Al-Amin namanya. Nah, mau tidak mau, dalam proses perjalanan keislaman itu seringkali kenakalan-kenakalan yang saya jalani di dalam saat kondisi saya di pesantren. Pada saat saya memegang namanya kitab kuning atau fikih, saya justru menjebloskan diri bukan kepada akidah atau faedah atau kaedah-kaedah yang ada di dalam ajaran keislaman, tetapi justru saya mengambil yang di luar, entah itu yang namanya kanuragan. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan juga yang saya dalam proses perjalanan ke Islam itu untuk mencari sebenar-benarnya. Saya menyatakan pertama kali dengan mama itu simpel sih, Mah, kalau seorang anak di usia 7 tahun kalau tidak sholat, apa yang akan dilakukan orang tua? Dipukul yang tidak menyakitkan di bagian kaki. Memang saya udah punya sifat nakal gitu. Artinya dalam mungkin bahasa nakal itu dasarnya akal. Saya tanya ulang lagi, kalau seandainya tidak sholat dan tidak sholat dan tidak sholat terus, mungkin nggak tahu timingnya tepat atau tidak, lagi bad mood atau apa, mama menjawabnya dengan gampang, bunuh saja dia. Wow, saya langsung kabur di situ. Wah, beginikah ajarannya yang dibilang katanya Islam itu aslama, yang artinya keselamatan, yang lil alamin dengan artian yang penuh dengan cinta kasih. Mungkin sekelumit kalimat yang saya terima, yang saat itu juga saya anggap isi gam isi go aja di kuping. Tetapi dalam perjalanan waktu, setiap kali ada tawasulan, ada jamaah-jamaah yang sifatnya entah pengajian yang berkumpul bersama, saya selalu kejar untuk mencari tahu keislaman itu yang seperti apa sih. Tetapi ya saya jujur sih, kayak nggak menerima gitu, belum mendapatkan. Karena banyak perkara dalam pikiran saya untuk menemukan bicara agama itu yang sebenarnya apa. Akhirnya saya mengawali dengan capeknya saya mencari agama itu, saya mencari yang lebih baik Tuhan. Tuhan yang benar, saya yakin akan mendapatkan agama, karena agama itu dibentuk oleh Tuhan atau diciptakan. Ya. Jadi akhirnya saya mencari Tuhan yang benar dulu. Setiap kali saya berdoa, saya tidak lagi menggunakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang diajarkan ataupun dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Tetapi saya hanya cuma menunjuk kepada ya Tuhan, sebenarnya Engkau menciptakan aku dengan tujuan apa? Selalu. Dan suatu ketika sebenarnya sih mungkin itu hampir berdepatan mendekati mau nikah kali ya. Entah kenapa saya didatengin satu sosok itu, seingat saya dia membawa domba, berjubah putih. Saya mau nangis jadi. Terus maksudnya dia menggunakan seperti daster ya. Tapi di sini ada kayak slayer atau selempang gitu ya, berwarna kayak biru gitulah ya. Tapi dia menggendong seekor domba gitu. Dan saya bingung aja itu mimpi apaan gitu pertama. Sekali, 2 kali, maksudnya dalam 1 malam, 2 malam, 3 malam, sampai 4 malam lah. Saya dimimpikan seperti itu. Seolah-olah bukan mimpi, karena secara visual kesadaran saya tuh benar-benar seolah lagi duduk, saya ngeliat gitu kan. Kok apa gitu ya? Saya nggak terlalu ngeh pertamanya. Tapi suatu ketika depan rumah saya itu ada orang Manado yang akhirnya saya coba main, saya kaget. Loh, ini bukannya sosok yang pernah saya lihat gitu ya. Saat itu yang diakuin katanya Tuhan orang Kristen gitu yang lagi memegang domba. Benar tidak itu? Tapi ada tongkat akhirnya. Benar tidak, saya bilang. Ternyata sudahlah, saya nggak mau terlalu pikirkan, karena saat itu bagi saya melihat
satu visual yang pernah saya lihat itu, tetapi sebelahnya itu ibu saya wajahnya dengan muka yang sangat luar biasa kan. Mungkin marah gitu ya saya anggap. Akhirnya pada saat saya kerja di salah satu perusahaan manufacturing ya, di otomotifan di daerah Sunter, saya mempunyai supplier yang saya kenal, dan akhirnya singkat cerita menjadi seorang istri yang di situ pun ketelingsut, di mana calon istri saya saat itu melihat saya seolah-olah orang Kristen dengan tampang dan nama. Justru saya ngelihat calon istri saya dengan tampang dan nama, saya kira orang Islam. Ternyata pada kebalik nih ceritanya. Kebalik. Salah paham dia, setiap datang tanya, karena saya di bagian purchasing yang mengurusi AR dan AP, dia menanyakan ke pihak resepsionis bisa bertemu dengan Pak David. Kaget. Lagi sholat, Bu. Ya nggak percaya lah. Nama David, tampang katanya sih tampangnya bule, kok nama David tapi sholat gitu kan, nggak make sense buat dia mungkin. Sekali waktu di hari Jumat mungkin dia mau ngetes lagi, bisa dengan Pak David. Kaget juga karena saat itu saya diizinkan, dipercaya untuk mengurus masjid di lingkungan kantor saya kerja ya, di tempat kerja saya dulu. Artinya saya dapat jatah saat itu untuk ceramah. Lebih kaget lagi, masa sih gitu kan. Akhirnya singkat cerita, suatu saat saya bahasanya pengedet atau apa, tapi saya ajak ke rumah, saya kenalkan di mana melihat ibu saya berhijab dengan situasi suasana yang benar-benar muslim ya, keislamannya. Akhirnya baru dia percaya bahwa benar adanya, dan benar-benar ibu saya malah menceritakan sosok saya, seorang anak yang memang dia benar-benar di Islamnya itu menjalankan bukan hanya sholat 5 waktu, tapi sholat duha, paling tidak sholat fajri ya, di waktu pagi hari dia pasti akan melakukan sholat, dan puasa pun Senin Kamis dia pasti lancar ya, dan semua perintah-perintah dari orang tua jadi manut nih. Nih baca sholawat nariyah, nih baca asmaul husna gitu kan, yasinan pun tiap malam Jumat itu bisa dapat 2 sampai kaki kram rasanya. Kesemutan. Pokoknya taat sekali ya sama ajaran. Sebenarnya taat itu bukan dari hati, makanya kan saya bilang saya mencari. Ya, jadi suatu bentuk kayak paksaan, kayak tuntutan. Jadi antara nyaman dan tidak nyaman, Bu, saat itu. Jadi akhirnya saya selalu bertanya sama Tuhan, apa sih yang kau inginkan pada saat saya lahir? Saya yakin ada sebab pasti ada akibat. Dan akhirnya singkatnya lagi, pada saat mengenal istri, dengan komitmen karena kami berbicara tentang lakum dinukum, bahwa kamu Kristen, saya Islam, apakah kita mau menikah dengan cara masing-masing? Ternyata kan secara Indonesia ini, negara Indonesia ini ada undang-undang yang tidak mengizinkan akhirnya. Ya udahlah, saya pikir-pikirlah demi menghalalkan seorang wanita ini ya, saya karena udah jatuh cinta, nyoba dulu deh bahasanya nih, mengawali. Yang penting agama semua baik gitu ya. Awalnya yang penting otak saya dapetin dulu nih perempuan gitu kan. Udahlah, biarin saya halalin dulu segala cara nih. Ya, kalau ditanya seorang David masuk Kristen mengawali ya karena perempuan kan, karena kedagingan dia masuk. Nah, akhirnya suatu ketika saya diajak sama istri itu ke setiap karena ada katekisasi pranikah pertama kali ya, mengawali untuk pernikahan itu. Nah, selama katekisasi pranikah saat itu kalau nggak salah saya 6 bulan yang menjalankannya, dan CD juga 3 bulan. Jadi selama perjalanan itu saya diajak gitu ke persekutuan doa inilah, ke ibadah inilah. Jadi 1 minggu itu full hanya untuk rohani. Saya yang baru gitu kan, karena saya baptis tahun 2003 akhirnya mengawali, dan itu pun kaget karena sebenarnya saya nggak mau jadi orang Kristen kan. Tapi pada saat ketemu bapaknya tidak mengizinkan. Sekali lagi, kepalang tanggung lah, daripada saya nggak dapat ini perempuan, ya udah saya legal dulu lah, masukin Kristen dulu deh gitu. Tetapi akhirnya saya coba belajar, di mana di ruang kerja saya biasa dilaci itu ada Al-Quran, dan ada beberapa sunah-sunah Nabi atau sunah-sunah sahabat ya, seperti Imam Al-Ghazali, Al-Bukhari, itu saya punya, dan itu berubah menjadi satu Alkitab yang sudah usang pemberian dari istri, yang memang dia dari zaman punyanya dari zaman SMA. Jadi udah kucel. Ya udah saya baca. Saya awali. Nih Alkitab
seru ya, ternyata dari surat Kejadian saya baca itu bagaikan bentuk komik yang kalau kita lepas bacaan itu ntar miss buat saya. Karena dia harus korelasi kan. Dari Kejadian, Ulangan, Bilangan, agak malas baru ya. Dari Kejadian masuk Ulangan, Bilangan ini saya agak malas bacanya, agak-agak nggak ngerti gitu. Pas masuk lagi di Perjanjian Baru, pertama kali Perjanjian Baru tuh ya, di surat saya lupa itu yang di awalnya, kok seru ya. Ini kayaknya harus diulang lagi nih, ke Kejadian dulu lagi biar saya bisa paham lagi nih. Baru saya baca benar-benar. Kejadian, Ulangan, jadi artinya Perjanjian Lama saya benar-benar baca. Dan disitulah baru saya bisa memahami arti kekristenan yang sebenarnya. Tetapi ya kembali saya bilang akhirnya bahwa kalau dibilang NKRI harga mati, kalau saya sekarang bilang Yesus harga mati saya. Mantap. Ya. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus, walaupun di dalam keluarga ibu banyak sekali ya. Kebetulan ibu saya juga udah almarhum, jadi kedua orang tua saya udah nggak ada. Saya dikembalikan saudara-saudara dari ibu yang menawarkan banyak perkara ya, dengan asumsi Fit, ayolah balik lagi. Ini ada sebidang tanah, mau dibangunin rumah sekalian di mana saat kamu nggak punya. Tapi konsekuensinya tolong balik lagi. Bagi saya, toh sebidang tanah 100, 200 meter atau 300 meter sekalipun dibangun, saya yakin bumi ini adalah punya saya, karena saya adalah anak Tuhan. Bumi ini milik Tuhan. Kenapa saya harus takut menghadapi kayak gituan? Ya. Yang penting sekarang saya hanya merasa damai aja sih. Dulu punya duit sekalipun stres masih. Ya sekarang enjoy ya, happy ya. Nah, waktu ketika keluarga mendengar kamu sudah menjadi ikut Yesus, terima Yesus tuh, gimana, sempat marah atau sempat ngusir kamu keluarga? Ya. Bukan hanya keluarga, Bu. Warga. Saya tinggal di rumah dinas. Suatu ketika saya datang ke rumah ibu saya dengan mengucap Assalamualaikum, dibuka pintu, yang ada diludahin muka saya. Dan suatu ketika lagi saya nekat terus, pokoknya mau ke rumah, saya datang itu baru di depan gang. Teman-teman abang saya udah ngumpul. Tiba-tiba dari belakang megang tangan dua ya. Itu saya digeret benar-benar sampai saya sakit ya, karena kebetulan nggak pakai sepatu, saya pakai sendal. Digeret itu dan dipukulin. Saya nggak ngerti kenapa. Kok permasalahan ini permasalahan keluarga gitu. Tapi saya ingat gitu kan bahwa engkau akan dihina atas namaku. Iya, tanpa alasan. Tanpa alasan. Ya sudah, toh saya sakit paling cuma sehari 2 hari sembuh ya. Tapi memang otak dablak apa saya juga nggak ngerti gitu. Cuman saya suka ngakalin ibu. Kalau datang pun akhirnya saya nyangkal, saya ngaku. Kamu udah sholat? Kamu Kristen apa Islam? Saya Islam. Udah sholat? Belum. Sholat. Ambil wudu, ya. Nawaitu wuduan rofiladasi afgari fardun lillahi ta'ala. Saya jebar, yang penting basah. Masuk kamar, saya pura-pura teriak karena saya tutup pintu. Usolli fardu dhuhri arba raka'ataini mustaqbil Allah. Seolah-olah ibu saya dengar saya lagi sholat, padahal saya lagi duduk. Saya bohongin jujur. Saya udah berdosa, pertama nyangkal Tuhan, dan saya juga udah ngebohongin ibu saya. Dan suatu ketika saya ke daerah ITC Cempaka Putih dengan istri, saya beli kalung, ceritanya Bu, untuk tidak mau menyangkal lagi. Saya udah capek. Bagi saya, kalaupun sekarang saya harus mati ngadepin orang tua, saya percaya pertama satu, sebuahnya macan gak akan bunuh anak. Ibu saya apalagi, ya nggak mungkin. Tapi yang penting saya harus tidak lagi mau menyangkal. Poin saya ke situ. Saya harus komit, yakin, dah, dengan cara identitas kalung salib. Dan lucu, saya beli kalung salib yang punya mengatakan katanya saya hamba Tuhan. Sampai saya ngotot, sampai istri saya bilang, saya bukan, jangan gitu Pak Pendeta. Saya loh bukan, saya bukan, demi. Nah, tapi ya sudah, singkat cerita saya beli itu, akhirnya saya menunjukkan sikap, datang lagi dengan menggunakan kalimat Assalamualaikum. Ibu saya mendengarnya Assalamualaikum. Sudah. Saya masuk, dia kaget melihat saya dengan muka yang sangat sinis. Dan singkatnya akhirnya saat kejadian itulah 2 minggu kemudian saya kaget. Pagi hari beliau telepon,
untuk mengatakan, ini hari Minggu, apakah kalian tidak mau ke gereja? Saya percaya bahwa satu orang yang diselamatkan satu keluarga. Bukan berarti ibu saya harus masuk Kristen, kakak saya harus masuk. Dengan cara dia mengucap, memberitahu saya untuk ke gereja saja, saya yakin Tuhan sudah melawat ibu saya secara hatinya. Dan disitulah saya lebih optimis. Akhirnya saya datangin dengan beliau. Ya, terjadi interaksi dan suatu ketika ponakan saya menyatakan pada saat sebelum meninggal pun, Om, saya kepingin percaya sama Tuhan, Om David. Kita berdoa, lucu tapinya opsionalnya, setelah saya doakan meninggal. Ya, setelah saya doakan, walaupun saya bukan orang siapa-siapa, tapi saya percaya Tuhan lah, karena saya anak Tuhan, gitu saya mewakili. Dan akhirnya kakak saya pun, yang cewek, yang tadinya juga najisin saya ampun-ampun, ya, sekarang dia pun juga sudah Kristen. Padahal najis tuh artinya dahsyat loh, naik jadi istimewa. Naik jadi istimewa, sama. Seorang David pun dipanggil biasa Fit, akhirnya berubah Fir, yaitu kafir. Kafir. Nah, akhirnya tetangga Kaya akan firman. Kaya akan firman. Ada yang pro, ada yang kontra, tapi persentasenya yang pro taruhlah 10%, yang kontranya 50%. Akhirnya saya setiap kali dilewat, kadang-kadang ada sendal melayang tanpa ada suara, tanpa ada pergerakan, tiba-tiba tong, apaan? Yang memang benar-benar sentimen sama saya, nggak suka, itu aja. Karena bagi saya, apa yang saya jalankan terhadap Tuhan penuh dengan keikhlasan, dan saya percaya sekarang bahwa boleh banyak mengatakan orang Isa Al-Masihu itu atau Yesus adalah nabi. Tapi saya percaya nabi saya ini, dari sekian nabi, mati, tidak terangkat, dan tidak hidup. Memang hanya benar. Yesus yang terangkat dan hidup. Yes. Memang benar ya, kalau disetarakan dengan Nabi Isa itu dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Musa misalnya ya, itu nggak ada bandingnya. Betul. Ya, kalau kamu boleh belajar ya sungguh-sungguh di versi nabi-nabi yang lain itu yang sampai 24 nabi. Nah, Nabi Isa sendiri kamu pelajari itu pasti berbeda. Dan dia punya sesuatu yang lebih ya dibanding nabi yang lain. Istilahnya sekarang ini saja yang sudah terbukti, Nabi Isa itu lahir, dia mati dan dia bangkit. Nah, amin. Sedangkan yang lainnya lahir, mati tapi tidak bangkit. Betul. Nggak jelas. Betul. Ya kan? Jadi kenapa kalau mereka memandang Nabi Isa itu memang disetarakan dengan Nabi, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi Nabi yang bagaimana dulu. Dan ya kan? tetapi satu Nabi inilah yang menjadi suatu pedoman hidup saya. Hanya satu-satunya Nabi yang ke-25 dikatakan, yang berani mengatakan adalah, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup ya? Tanpa aku tidak ada yang bisa menuju ke Bapa. Ini siapa nabi ini sebenarnya? Kalau ini gila apa sinting berani bicara kayak begini kan? Setelah itu baru saya bicara tentang etimologi, memahami sebelum memahami teologianya, bahwa inilah Yesus yang saya percayakan absolutely dia adalah Allah. Bukan lagi bicara Tuhan. Dan sekali lagi saya bilang, absolutely iman saya sampai mati. Makanya saya mengatakan ke saudara saya, tolong mati saya jangan dikafanin. Karena saya udah keren ganteng begini, kalau dikafanin saya ditutup, makanya terjadinya pocong di Indonesia hanya di Indonesia doang terjadi. Kalau dari segi kematian luar biasa loh kita, ya kan? Didandanin. Pakai jas. Kenapa didandanin? Ya ketemu raja, Bu. Nah, ya karena nggak bisa dandan sendiri. Memang benar. Tapi kan saya sedih ya waktu itu. Dia cuma cerita. Ya anekdot aja ya Bu, yang nggak mungkin ya. Ketemu raja harus sopan dong ya. Kita ngadep Pak Presiden saja, atasannya tertinggi, kita harus dengan rapi. Apalagi ini menghadap raja, luar cerita biasa. Itu bukan karena saya merasa untuk mendiskriminasi, membuat suatu dogmatis. Enggak, ini enggak ada, maaf. Cuman hanya saja begini, suatu saat belum lama itu 1 tahun yang lalu ibu saya meninggal. Saya sangat sedih sekali, beliau didandanin. Wow, saya melihat di dandan itu dia cantik sekali. Tetapi sedihnya saya suatu ketika, saat itu juga, di mana beliau langsung ditutup dengan menggunakan seperti kayak tikar, ya, ditutup. Setelah itu, kafan dulu, ya, ditutup kafan, baru dia ada tikar tuh kayak tikar tembikar apalah itu, ditutup lagi. Lah untuk apa saya bilang? Saya marah sama yang bagian dandan ini tuh.
Lah untuk apa ibu saya didandanin kalau hanya untuk ditutup lagi? Ya. Saya mati, setahu saya, yang setahu orang-orang saya ini, dia dipeti, nggak perlu lagi ditutup, selesai. Peti mau dipakein kaca juga nggak apa-apa, ya. Tapi kan saya bilang, nah disitulah yang saya takut. Kenapa? Ntar kalau ditutup saya nggak bisa tahu ke surga kemana, nyasar Bu. Nah makanya saya bilang sama saudara saya yang masih Islam, yaitu khususnya abang saya, yang dia bisa menjamin hidupnya di Islam itu begitu nikmat karena dia merumuskan surat An-Nisa, dia mana ambil 2 dari 4 ya. Makanya dia menikah lagi dan menikah terus ya. Hobi banget gitu loh, tukang kawin kan. Hobi gitu dia, cita-citanya dia di agendanya. Ya saya bilang sama abang saya, tolong saya mati, kamu boleh datang ke pemakaman saya, tapi jangan atur mayat saya. Sekalipun saya kalau harus di jenazah saya di pocongin atau dikafanin, tolong dibakar aja mendingan. Karena saya takut, gitu ya. aja. Sebetulnya sih kematian itu dia mau dalam bentuk apapun gitu ya, itu hanya sarana. Bentul aja, yang penting kan permasalahannya nih, matinya itu kemana, ke surga atau ke neraka, itu yang menjadi masalah ya. Tapi kalau untuk ya contoh saja kayak orang mati dalam pesawat tenggelam nggak ketemu ya kan, itu semua dengan apa, sarana. Betul. Dengan sakit penyakit gitu. Nah, bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah di dalam Tuhan sungguh-sungguh, yang kita sudah terima keselamatan ya, surga, anugerah. Nah, kita nggak perlu lagi takut dengan cara apapun kematian kita ya. Gitu. Jadi kita bersyukur sekali kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, yang berani menyatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, betul, dan hidup. Amin. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus ya. Jadi Bung David sekarang apa nih kegiatannya nih setelah hidup di dalam Tuhan ya, sudah melalui persoalan pergumulan, caci maki ya. Sekarang apa cita-citanya, terus bagaimana menata hidup, ada usaha mungkin atau sebagainya? Puji Tuhan, memang hidup ini nggak ada yang tahu, tapi saya percaya rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik. Yes. Buat anak-anak Tuhan. Ending saya mau studi dimanapun, fakultas apapun, tapi endingnya tetap saya di bidang medis. Dan Tuhan izinkan saya untuk melihat orang-orang yang sakit dari setiap iman mereka. Dan saya paling tidak dibalik itu berharap, dan memang sudah dibuktikan, dalam arti saya sudah menjalankan, dimana saya sambil menjalankan profesi saya sebagai orang medis, di balik itu ada suatu penginjilan, dan puji Tuhan beberapa pasien yang datang ke saya dari kalangan iman mereka, dan ada beberapa orang yang akhirnya mau ikut Tuhan. Ya, terutama khususnya di dalam situasi kondisi yang sekarang corona, kalau saya ditanya pun seolah-olah ada yang tidak mempunyai iman. Apakah corona itu ada atau tidak? Ya, ada yang bilang nggak percaya itu corona ada. Saya bilang corona itu tetap ada, selayaknya kita mengimani adanya Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini, yakin, percaya, itu semua dalam pengawasan Tuhan. Yes. Tetapi jangan terlalu dibawa. Nah, seolah-olah kita nggak mempunyai keimanan. Disitulah yang kadang-kadang mereka melihat bukan hanya medis yang saya lakukan ke mereka, tetapi perkataannya pun saya selalu berbilang sama Tuhan, Tuhan biarlah kuasa kehendak-Mu yang terjadi atas bicara ini. Dan ya puji Tuhan lah, beberapa orang yang sudah mau mengenal Tuhan dengan cara, cuman saya nggak pernah merekom, oh baptisnya ke sana aja. Saya bukan calo baptisan soalnya kan, jadi hanya cari saja dibaptis mengawali, wah itu baru namanya anak Tuhan, selesai kan gitu. Bagian kita melayani, bawa jiwa kepada Tuhan lewat talenta karunia yang Tuhan berikan ya. Puji Tuhan saudaraku, Bung David ini sekarang ya Tuhan pakai sebagai sarana ya, ya dikatakan dokter David ya. Tapi biarlah kita terus dukung pelayanan beliau. Amin. Ya, bagaimana apapun yang Tuhan taruhkan dalam hidupnya untuk menjangkau jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Dan biarlah Bung David ini tetap terus eksis ya, dalam keadaan situasi apapun kondisi saat ini. Yang penting bagi kita sekalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap lakukan protokol kesehatan di mana saudara dan kita semua berada, dan percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Ketika kita menghadapi masalah apapun yang kita hadapi di dunia ini,
Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Janjinya pasti. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.